Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Kembali lagi bersama saya Hudri Asidiki di Nia Podcast. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Saya harap kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat pada hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah dan sudah mendekati pada Hari Raya umat muslim, yaitu Hari Raya Idul Adha atau yang biasa kita kenal dengan Hari Raya Kurban. Maka dari itu sudah hadir bersama saya seorang sahabat kita semua yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini, yang akan membahas tentang seputar kurban. Assalamualaikum Kang Agus, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sehat? Alhamdulillah. Gimana nih jodoh? Ya alhamdulillah mendekati. Ya benar nih mendekati, ada berapa yang mendekati? Ya rahasia itu. Baiklah, kepada sahabat-sahabat semua yang menginginkan Kang Agus, karena Kang Agus ini masih sendiri, jadinya kalau mau bisalah kontak via DM. Apa Kang Agus IG-nya? Hermawan 1563. Nah, Hermawan 1563. Bisa di kepo-kepoin lah. Gimana nih Kang Agus? Sekarang kita udah mau masuk Hari Raya Idul Adha loh. Ya alhamdulillah. Kita di Nurul Iman ini kan ya sudah sering berkurban, dan rencana kurban pada tahun ini tuh berapa Kang Agus? Ya sekitar 4 sampai 5 ya. Beneran? Ya insyaallah itu. Apa itu? Sapi kah? Sapi. Alhamdulillah ya Allah. Beneran itu? Iya, sungguhan. Terkait kurban Kang Agus nih, saya mau nanya, di Islam itu kenapa sih bisa ada peristiwa kurban itu? Apa sejarahnya bisa tiba-tiba ada peristiwa kurban itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengenai masalah ibadah kurban atau dalam kitab-kitab fikih, bukan kurban namanya, itu al-adhiyah atau udhiyah. Oke, ketika kita tarik ke belakang sejarah, ini ada suatu peristiwa yang sangat agung, suatu perjalanan umat manusia diuji oleh Allah. Kenapa? Ya karena dilihat dari berbagai ujian, tidak ada yang seberat ujian manusia yang satu ini, yaitu Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya awalnya sejarahnya seperti ini. Ya kita secara singkat saja ya. Dulu itu Nabi Ibrahim terkenal seorang milioner. Beliau itu dalam kitab Mishkatul Anwar, ya konon katanya memiliki 1000 domba, 300 lembu dan 100 unta. Nah, ukuran orang zaman dahulu itu, beliau itu termasuk dia milioner. Kaya ya. Iya, kalau sekarang itu kayak Raffi Ahmad ya. Iyalah rahasia. Kalah dengan Raffi Ahmad juga. Nah, secara keduniaan itu Nabi Ibrahim itu ya kayak orang glamor itu kan, orang kaya. Sampai malaikat iri. Ya bertanya ke Gusti Allah, "Wahai ya Allah, kenapa engkau jadikan Ibrahim itu sebagai Khalilullah? Padahal dia itu orang yang kaya raya, orang yang sibuk dengan dunia." Apa dijawab oleh Allah, "Wahai malaikat, jangan kau lihat, jangan kau hukumi Ibrahim itu secara lahirnya, tapi lihatlah hatinya." Nah kemudian Gusti Allah memberikan izin kepada malaikat untuk menguji ketakwaan, keteguhan, kecintaan Nabi Ibrahim kepada Gusti Allah. Pada suatu saat ada seorang yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, ya ternak sebanyak ini itu milik siapa?" Apa yang kata si penanya tersebut kan? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Ini adalah milik Allah, tapi saat ini masih milik saya." Nah, seandainya Allah mau mengambil ini semua, saya akan berikan semua. Jangankan hanya ternak, sekalipun saya nanti punya anak, saya akan kurbankan
Semisalnya kalau Allah menghendaki kurbannya adalah anak saya. Nah dari situlah, dari omongan Nabi Ibrahim, seandainya anak saya pun diminta akan saya kurbankan. Nah itulah cikal bakal yang menjadikan ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Di lain riwayat ada juga lagi, yaitu dalam kitab Al-Hikam juz 2 itu bahwasanya Nabi Ibrahim diuji atau diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah, yaitu bisa memberikan melihat rahasia manusia. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata kasat kita, tapi bisa dilihat oleh Nabi Ibrahim. Melihat manusia yang berdosa kelihatan oleh Nabi Ibrahim. Bisa melihat rahasia, iya situ. Jadi misalkan saya ini tukang ngalim, tukang jidat, tukang ini, ketahuan oleh Nabi Ibrahim. Saya ini orang pendosa. Maka setiap Nabi Ibrahim melihat para pendosa itu berdoa, ya Allah binasakanlah para pendosa tersebut. Kemudian oleh Allah Nabi Ibrahim diuji, wahai Ibrahim, dan situ saya ini adalah Maha Pengasih, saya ini adalah Maha Penyayang. Begitu juga itu adalah makhluk saya, tetap saya ini mengasihi. Kalau saya berkehendak saya mengampuni, kalau saya berkehendak saya akan siksa orang berdosa itu. Saya tidak ridho kau binasakan, kau berdoa agar saya membinasakan makhluk saya ini, hamba saya ini. Akhirnya Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah. Bagaimana kalau Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya sendiri? Sayang tidak. Itu dalam kitab Al-Hikam juga. Itu sejarah singkatnya seperti itu. Berarti itu peristiwa kurban itu awalnya memang karena Nabi Ibrahim diminta menyembelih anaknya, dan iya diminta agar menyembelih anaknya itu Nabi Allah Ismail. Tapi atas keriduan dan keikhlasan seorang anak dan seorang bapak, maka atas izin Allah kurban tersebut yang tadinya seorang anak, seorang manusia diganti oleh Allah dengan seekor domba. sama ketika itu. Tapi namun nih, ketika kita ingin berkurban, karena kan masih banyak ya sahabat-sahabat kita yang belum tahu bagaimana tata cara berkurban itu. Kan ada yang bilang kalau sapi itu bisa mewakilkan berapa orang, domba itu berapa orang gitu. Oh iya, untuk mengenai masalah bilangan kurban atau tata caranya ya, itu harus hewan yang benar-benar sehat, bebas dari cacat. Berarti kalau ya ada cacatnya itu tak sah? Tidak sah. Ya harus sempurna, harus sehat benar, baik secara zohir maupun secara batinnya. Secara zohirnya, misalkan buntutnya harus sempurna, tidak boleh yang putus buntutnya atau tidak ada buntutnya, nggak boleh berarti. Nggak boleh, nggak sah. Ya tanduknya juga harus ada. Terus intinya semua anggota tubuh si hewan kurban tersebut harus lengkap, harus sehat, harus sempurna situ. Nah, adapun mengenai masalah tadi kurban jumlah sapi, satu sapi bisa memang benar itu dalam kita ambillah kitab yang tipis-tipis saja, yaitu dalam kitab Fikih Wadih juz 3 itu dalam bab udhiyah itu dikatakan bahwasanya satu sapi itu bisa mencukupi untuk 7 orang. Jadi Itu, tapi di satu sapi itu kita berarti boleh patungan tuh 7 orang itu. iya, boleh patungan tuh. Boleh patungan, silakan itu. Nah, maka satu sapi tersebut atau satu kerbau bisa mencukupi untuk 7 orang. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama antara kurban satu domba dengan satu sapi untuk 7 orang, lebih utamanya yaitu satu domba untuk satu orang. Berarti kalau kita ada pilihan patungan bersama teman dengan 7 orang buat beli sapi, dan tapi kita bisa membeli domba gitu satu, mending beli domba aja ya satu. Ya kalau misalkan mau ngambil yang lebih utama sih. Kalau tata cara buat motongnya ada harus baca apakah? Jelas itu harus Bismillah, Bismillah, terus baca sholawat, dan si hewan kurban tersebut harus dihadapkan ke kiblat, harus menghadap kiblat. Jadi kalau tidak ada kiblat nggak boleh. Ya sebenarnya haram enggak kan, cuman kan itu tuntunannya, kan tuntunannya, itu adab-adabnya kan sih.
dari semua peristiwa kurban ini pasti ada dong hikmah-hikmahnya yang bisa kita ambil. Oh jelaslah, setiap peristiwa bagi orang yang akilun sohibun, akal yang soheh, itu jelas pasti ada ibrahnya, pasti ada hikmahnya. Nah mengenai masalah peristiwa kurban, hikmah dari kurban ini yang perlu kita ambil adalah pertama adalah tarbiyah, pendidikan, yaitu pendidikan orang tua terhadap anaknya. Tidak akan muncul seorang anak yang bernama Ismail itu terkenalnya seorang anak yang soleh, seorang anak yang patuh terhadap orang tua. Tidak mungkin terciptanya anak yang soleh kalau tidak ada ibu yang solehah atau istri yang solehah. Anak yang soleh terlahir dari istri yang solehah, dan tidak mungkin tumbuh atau terciptanya seorang istri yang solehah kalau tidak ada suami yang soleh. Maka inilah untuk kita pelajarannya, salah satu yang pertama adalah tarbiyah keluarga orang tua terhadap anaknya, terhadap istrinya. Kalau suami bisa membimbing anaknya, membimbing istrinya, insya Allah akan terlahirlah anak yang soleh dan solehah. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah ini lebih posan ke spiritual moral. Dalam kurban ini tentunya harus ada yang kita korbankan. Maka oke lah, kenapa orang bisa berkorban sapi sampai kambing dan macam yang lainnya? Itu karena orang tersebut sudah bisa mengorbankan egonya, sudah bisa mengorbankan nafsunya. Maka dalam kaidah juga ada, setiap kita adalah Ibrahim dan setiap kita adalah Ismail, pasti memiliki Ismail. Mungkin Ismail kita adalah harta kita, Ismail kita adalah istri kita, Ismail kita adalah anak kita, Ismail kita adalah gelar kita, dan Ismail kita adalah sesuatu yang kita miliki. Nah kita harus bisa membuang Ismail itu semua agar kita ini menjadi abdul sholihun, hamba yang bertakwa. Dan ini adalah salah satu pembuktian cinta seorang hamba kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari raya Idul Adha itu kita memang diharapkan untuk puasa ya Mas, yaitu diharamkan itu pada tanggal 10, 11, 12, 13 Mei ini dikenal atau disebut dengan hari tasyrik. Ya. Dan waktu itu juga masih diperbolehkan waktu pelaksanaan kurban, yaitu berarti pada tanggal 10, 11, 12, 13. Di hari raya pertama itu tanggal 10 kita tidak sempat, boleh tanggal 11 atau tanggal 12. Boleh. Pokoknya dari mulai diperbolehkannya melaksanakan sholat Idul Adha sampai sebelum azan asar di hari terakhir tasyrik, yaitu tanggal 13. Baik sahabat-sahabatku, dari narasumber kita bisa tarik kesimpulan dari peristiwa kurban Idul Adha ini bahwa banyak sekali peristiwa sejarahnya, tata cara dan hikmah-hikmahnya. Seperti sejarah dari Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail, tata caranya bagaimana menyembelih hewan kurban yang harus mengikuti tuntunan, dan juga hikmah-hikmah yang bisa diambil. Seperti yang Kang Agus bilang, di setiap diri kita pasti kita mempunyai Ismail kita. Kita harus rela mengorbankan Ismail kita, baik itu harta kita ataupun yang lainnya. Mungkin cukup sekian podcast pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.